إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم من أرواح آبائه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإلى أرواح آل كل وصحابة والقرابة والتابعين والتابعي التابعين لهم بإحسان ليوم الدين من أرواح أئمة الأربعة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وأولياء القرن أجمعين من أرواح جميع مصنف كتبنا ومؤلف كتبنا وخصوصا مصنفا ومن الطغيان Syekh Nawawi Al-Bantani ila hadrati Syekh Muhammad Syekh Zainuddin ibn Ali ibn Ahmad Syafi'i Al-Qusini Al-Malibari wa jami' masyayikhina wa murabbi arwahina khususan Syekhna Ahmad Jazuli wa man yarad Jazuli wa Syekhna Zainuddin Jazuli wa Syekhna Mudhari Jazuli wa Syekhna Fuad Munim Jazuli wa Syekhna Munif Jazuli wa Syekhna Mahfuz Siraj wa Syekhna Ahmad Muhammad Hasan Dakhlan wa Syekhna Junaid bin Dakhlan wa Syekhna Abdullah bin Bukhari wa Rasulullah wa Qur'an wa min tasab alaihim ta'am barakatuh li jami' abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa auladina wa talamidina wa tilmidatina ij'alna wa iyyahum min ahli al-ilmi wa ahli al-khairi wa min al-ulama'i al-amilin ar-rasyidin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini membahas tentang hadis cabang iman yang ke 69, yaitu menutupi celahnya orang muslim. Di mana kemarin diceritakan bahwa dari Ali At-Taqaq, Abu Ali At-Taqaq, ada seorang perempuan yang datang kepada Sayyid Hatim bin Alwan yang kemudian dikenal Al-Asom, ya, di mana saat itu dia bertanya kepada Sayyid Alwan sesuatu atau meminta sesuatu. Nah, tapi kemudian kebetulan gitu, pas waktu sedang berada di hadapannya Sayyid Hatim bin Alwan Al-Asom tadi, si perempuan itu mengeluarkan suara kentut. Karena itulah kemudian perempuan itu malunya luar biasa. Wajahnya itu benar-benar berubah sekali. Nah, Hatim Al-Asom ini tahu, akhirnya dia berpura-pura seolah-olah itu tidak tahu, ya, tidak mendengar suara kentut. Jadi dia pikir dia memperlihatkan kepada perempuan itu agar perempuan itu berpikir bahwa Hatim Al-Asom itu tidak mendengar suara kentutnya, tapi seolah-olah mendengar dia bicara. Makanya Hatim Al-Asom kemudian sesudah mendengarkan suara si perempuan tadi, kentutnya perempuan, bilangnya malah, apa? Coba jelasin lagi, kamu ngomong apa? Begitu. Padahal dia bukan ngomong, dia kentut. Begitu. Nah, seolah-olah memperlihatkan bahwa Hatim itu nggak mendengar, padahal dia dengar. Gitu. Dan dia pura-pura budak itu seterusnya, gara-gara satu wanita, begitu, dia pura-pura budeknya. Jadi dia tidak pingin orang satu kampung, orang daerahnya itu nggak tahu kalau dia itu budek. Dia bikin seolah-olah dirinya itu budek karena tidak ingin menyebabkan si wanita tadi malu, baik di depannya dia maupun di belakangnya. Itu luar biasa orang dulu, itu menjaga perasaan orang lain. Lah, karena Hatim Al-Asom kemudian ternyata sukses membuat si wanita punya pikiran bahwa dia nggak mendengarkan kentutnya, fasarat almar'atu bidzalika warat anahu lam yasma'is sauta. Fabidzalika sumiya hadzal syaikhu bil asom. Karena itulah kemudian Hatim ini dikenal dengan Hatim Al-Asom. Nah, sekarang melanjutkan wa'lam dan ketahuilah anna dzikra masawil ghairi, sesungguhnya menyebut kesalahan-kesalahan orang. Ternyata ghibah itu ada yang dibolehkan. Nah, jadi membicarakan kejelekan orang di belakang orang, tidak di depannya dia,
itu ternyata ada yang kebolehan. Li gharadin, karena maksud sahihin yang sah, fi syar'i, di dalam syariat, bihaisula yumkinu, sekiranya tidak mungkin, ya. Sekiranya tidak mungkin apa atawasulu mencapai gharad, apa atawasulu mencapai gharad, ilaihi kepada gharad, atawasulu mencapai ilaihi kepada gharad, ilabi, kecuali dengan ma'dzikra masawil ghair. Menyebutkan keburukan orang itu boleh saja ketika maksud daripada tujuan tadi, ya, tujuan daripada yang diingin kendaki, tujuan yang diperbolehkan. Syaratnya adalah tujuan yang diperbolehkan oleh syarat tadi tidak bisa dicapai kecuali dengan membicarakan kejelekannya. Itu yubahu fi khamsata asar. Itu diperbolehkan fi khamsata asar, di dalam 15. Apanya mau dengan tempatnya. Ada 15 tempat di mana kita boleh membicarakan keburukan orang. Nah, kama sebagaimana keterangan Qolau yang mengatakan pada siapa Ibnul Imad, Imam Ibnul Imad. Ahadua, bermula yang pertama itu al-irsyadu, menunjukkan, ya. Irsyad, menunjukkan ila qaulin, kepada ucapan sahihin yang benar, ya. Ketika kita meluruskan ucapan orang lain yang salah, kaan samita, seperti ketika mendengar siapa kamu wahidan pada seseorang yaqulu, dalam keadaan mengucapkan siapa wahid qolan, pada ucapan mungkaron yang mungkar. Fayam bagi, maka boleh apa antakulah, hendaknya mengucapkan siapa kamu lahu pada wahid, anta kulta kada wa kada, anta bermula kamu itu kulta, mengatakan siapa kamu kada pada inilah ucapan wa kada dan ini, padalika bermula itulah da itu wairu munasibin, tidak pantas. Balil amru, akan tetapi bermula yang benar itu kada seperti ini. Seperti kita menyampaikan kepada orang tersebut yang dia mengucapkan kata-kata yang salah, begitu. Kamu mengatakan seperti ini ya, itu salah. Ucapanmu itu salah. Yang benar adalah ini. Kalau ini menyebutkan, bukan ghibah, kalau ini menyebutkan keburukan orang. Padahal cabang iman yang ke 69 tadi adalah kita harus menutupi kesalahan orang lain, tapi boleh menyebutkan kepada di depan orangnya untuk memberikan ucapan yang benar. Irsyad ila qaulin sahih, yang pertama. Wasaniha, bermula nomor 2-nya khamsata asyar, itu nushul mustasir, ya, memberi nasihat kepada orang yang mengajak bermusyawarah. Mengajak bermusyawarah fin nikah, di dalam nikah, au fi ida'il amanati, atau di dalam menetipkan amanah, au ghairi dzalika, atau selainnya itulah nikah, au ida'il amanah. Fayajibu, maka wajib alaika, atas kamu, apa antuh birohu, hendaknya menceritakan siapa kamu pada mustasir, bihaqiqatil hal, dengan keadaan yang sesungguhnya. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad SAW, idan tasoha, di dalam ketika meminta nasihat, idan tasoha, di dalam ketika meminta nasihat siapa ahadun, seseorang, akhahu, pada saudaranya, ahad, falyansoh, maka sebaiknya memberi nasihat siapa lahu pada ahad. Ada orang yang minta musyawarah, minta masukan, saya mau nikah sama dia, begitu. Tapi ternyata dia yang dia maksud adalah orang yang memiliki keburukan. Maka bagi kita wajib memberi nasihat dia daripada nanti dia menyesal. Ya, jangan, kenapa? Dia orangnya begini, gitu. Ya, kan kita membicarakan keburukan orang di depan orang lain, tapi demi menyelamatkan dia, kan gitu. Atau yang kedua adalah saya mau menitipkan barang ke dia. Gimana? Saya mau titip motor, saya mau titip sama dia, saya mau pulang, apa saya mau pergi. Jangan. Kenapa? Karena dia orangnya nggak amanah. Itu kan
mengatakan keburukan orang di depan orang lain, tapi demi kemaslahatan, ya, maka itu boleh. Wasaliswa bermula nomor 3-nya khamsata asar itu zikrul alimi al-mukhti'i li tabi'ihi. Itu zikrul alimi menyebutkan seorang alim al-mukhti'i yang salah li tabi'ihi kepada pengikutnya al-alimil mukhti, ya. Kama idza sa'alaka, sebagaimana ketika meminta kepada kamu siapa wahidun seseorangan mas'alatin dari satu masalah. Faqala maka berkata siapa wahid, ya, syaikhi bermula guru saya itu qala kada, mengatakan siapa syaikh kada pada ini wa kada dan pada ini sering terjadi di antara kita ini. Dia mengatakan begini-begini, lah guru saya ngomong gini gitu, ya. Nah, kita fatakulu maka mengucapkan siapa kamu syaikhu kamuhtiun, bermula guru kamu itu salah, ya. Wa min dalika, dan itu termasuk dari salis qaulul musannifina, bermula ucapan para kiai musannif fi kutubihim, di dalam kitabnya musannifin, qala fulan kada, pada ucapan qala fulan kada, qala berkata siapa fulan kada pada inilah masalah, begitu. Wahwa bermula fulan itu ghalatun salah, au khotoun atau salah, au nahwu dzalika atau semisalnya qala fulanun kada wa huwa. Di kitab-kitab juga sering kan menyebutkan kesalahan orang lain, begitu. Oh, syekh ini salah dalam hal ini. Nah, karena menurut saya yang benar adalah begini. Kenapa dia mengatakan demikian? Bahwa maka bermula qala fulanun kada itu jaizun, boleh in aradu apabila menghendaki siapa musannifin bayana ghalati pada menjelaskan kesalahannya fulan, au khotoihi atau kesalahannya fulan, li alla yuqallada supaya tidak diikuti siapa fulan, wa illa apabila tidak in aradu bayana ghalatihi, ya, karena tidak menjelaskan kesalahan seorang kiai, seorang guru, haruma maka haram. Jadi harus dimaksudkan begitu. Mengatakan kejelekan seorang kiai boleh agar tidak diikuti si kiai tadi dalam kesalahannya, gitu. Wah, kiai ini salah tuh. Saya ngomongnya sama muridnya agar muridnya tidak mengikuti dia karena yang benar begini-begini. Tapi tujuannya tidak boleh saya punya tujuan untuk atau karena hasud atau karena merendahkan, tidak, tapi jelas murni karena ingin menasihati santrinya agar tidak mengikuti kesalahan gurunya, gitu. Tentu itu banyak harus disertai dengan korinah, ya, atau dengan hal-hal lain, ya, yang contohnya misalkan kalau yang lain silahkan, nah tidak boleh kemudian ditambahkan kamu nggak usah lagi ngaji sama dia, lah ini udah salah karena kesalahan dia hanya di satu masalah, dia ngajarin banyak hal, ya, tetap harus seperti itu. Warabi'uha bermula nomor 4-nya khamsata asar, 15 tempat yang boleh kita menyebutkan kejelekan orang lain. Itu al-isti'anatu, meminta pertolongan ala taghyiril mungkarat, atas merubah perkara yang mungkar. Antakula, seperti hendaknya mengucapkan kamu liman bagi orang. Tarju, yang menghendaki, yang mengharapkan siapa kamu kudratahu pada kemampuannya. Man ala izalatiha, atas menghilangkan kemungkaran. Fulanun ya'malu kada, pada ucapan fulanun ya'malu kada. Fulan bermula fulan itu ya'malu melakukan siapa fulan kada pada inilah perkara. Fa'ain maka tolonglah saya alamanihi atas mencegah fulan. Ya seperti kita melaporkan kepada orang yang memang lebih punya wewenang untuk merubah, ya. Dia itu bisa, kan itu nyebutin orang dia itu bersalah, ya. Ya tolong sampean kan ketua panitia nih. Anak buah lagi bersalah nih. Saya sama-sama anak buah nih. Dia salah nih. Sampean kan ketua, sampean harus bisa ngomongin dia agar dia tidak melanjutkan kesalahannya. Sekali lagi membicarakan keburukannya dia, ya boleh. Bisyarti ayakuna, dengan syarat hendaknya ada apa qasduhu, tujuannya man itu atawassalu, membuat perantaraan ila izalatiha, kepada menghilangkan mungkarat. Wa ila, apabila tidak qasadahu tawassul ila izalatiha,
haruma maka haram apa dzalika itulah mengucapkan fulanun ya'malu kada. Ya, menyampaikan kejelekan orang lain itu tidak boleh kalau tidak disertai dengan tujuan untuk agar dia bisa berhenti melakukan kedzaliman tadi atau kesalahan tadi. Wa khamiswa bermula nomor 5-nya khamsata asar itu at-ta'rifu, memberi pengetahuan atau mengenalkan. Ya, memberitahu ka antakula seperti hendaknya mengucapkan siapa kamu fulanun a'raj. Ya, mengatakan fulan al-a'raj yang pincang. Nah, pincang itu kan keburukan orang. Harusnya kita menyembunyikan. Tapi dalam hal ini kalau kita nggak menyebutkan si pincang, ya, fulan si pincang, maka orang akan tidak tahu fulan yang mana nih. Nah, kalau hanya satu-satunya cara adalah memberitahukan dia dengan mengatakan kejelekannya, maka nggak apa-apa kita mengucapkan keburukannya. Awil a'war, fulanun al-a'waru yang picek apa? Yang buta, ya. Aunah wadhalika, atau semisalnya itulah fulanun a'raj, fulanun a'war, dan seterusnya. Bihaisula tu'rafu, gambarannya sekiranya tidak dikenal illa bismihi, kecuali dengan namanya fulan al-qabih yang jelek. Ya, kecuali memang di situ dikarenakan kalau tidak ditambahkan tanda-tanda dan ternyata tandanya adalah jelek, maka tidak dikenal dia. Fain amkana, maka bila memungkinkan, apa ta'rifuhu, memberitahukan, mengenalkan fulan bi ghairi, dengan selain ismil qabih, kalau kita bisa menjelaskan siapa yang dimaksud tanpa dengan menyebutkan kejelekan, ya berarti bahwa maka bermula ta'rif bi ghairihi, ya, bi ghairi ismihil qabih, itu aula lebih utama. Wadzalika, bermula itulah qauluka fulanun a'war, fulanun a'raj, itu bisarti kos ditarif, dengan syarat memberitahukan, tujuan untuk memberitahukan, menjelaskan gitu. Bayangkan maka apabila ada badzalik itu bikos ditangkis, kalau tujuannya dengan maksud untuk menjelaskan kekurangannya, itu nggak boleh. Kalau menceritakan kekurangannya nggak boleh. Tapi kalau ta'rif boleh. Haruma maka haram apa dzalik. Wasadiswa bermula nomor 4-nya khamsata asar, itu al-ismatu, menjaga, ya, anil fasad, dari kerusakan, kan takula, seperti hendaknya mengucapkan siapa kamu li syahidin, kepada saksi, ya, seorang saksi ghairi adlin, yang tidak adil. Ya, hadza bermula inilah syahid itu layasru, tidak pantas li syahadati, untuk bersaksi. Seperti kita menjelaskan bahwa orang ini nggak layak untuk menjadi saksi karena dia nggak adil. Jangan jadi saksi dia. Kenapa? Nah, itu kan termasuk menyebutkan keburukan dia. Boleh kalau memang untuk daripada nanti kemudian dia menjadi saksi tapi malah menimbulkan masalah begitu. Lianau, karena sesungguhnya fulan itu fa'ala, melakukan siapa syahid. Lianau, karena sesungguhnya syahid itu fa'ala, melakukan siapa syahid kada, pada inilah perkara wa kada, dan ini. Sabi'uha bermula nomor 7-nya khamsata asar, itu al-istifta'u, meminta fatwa. Kantakula, seperti hendaknya mengucapkan siapa kamu lil mufti, pada orang yang memberi fatwa. Dolamani abi au zaujati, dolamani zalim kepada saya siapa, abi bapak saya, au zaujati atau istri saya, au akhi atau saudara saya. Wa kaifa, dan itu bagaimana, toriki bermula jalan saya, fil kholasi di dalam selamat, wal aslamu bermula yang lebih selamat, itu at-ta'ridu, ya, menyindir, ya, bi antakula ma qauluka, ma itu apa, qauluka bermula ucapan kamu fi rajulin, di dalam laki-laki dzalamahu yang zalim pada rajul, siapa abu bapaknya rajul, wa akhuhu dan saudaranya rajul, au zawjatuhu atau istrinya rajul. Nah, boleh mengucapkan keburukan orang ketika itu adalah untuk menjaga atau berlindung dari perbuatan kerusakan. Tadi udah ya. Terus
meminta fatwa. Ya. Saya didolimi sama ayah saya, saudara saya, istri saya. Boleh saya menyebutkan kesalahannya. Saya dipukulin sama bapak saya dihina sama istri saya dan seterusnya untuk agar mendapatkan nasihat. Boleh seperti itu, boleh dengan salah sindiran. Bukan dirinya, tidak menyebutkan saya, tapi menyebutkan apa pendapat kamu ada seorang laki-laki yang dianiaya oleh bapaknya, dianiaya oleh saudaranya. Seperti itu lebih baik. Begitu. Tapi kalau memang tidak harus dijelaskan saya ini. Biar apa? Biar orang yang kita laporin itu benar-benar mengasih perhatian, memberikan solusi. Nah, itu nggak apa-apa. Ya. Walakinna ta'yin. Nah, akan tetapi bermula menjelaskan itu mubahun diperbolehkan bihadzal udri dengan inilah alasan. Sama sebagaimana keterangan kalau yang mengatakan pada Masyhab Al-Ghazali, Imam Ghazali. Wasami 2 bermula nomor 8 khamsata asar. Itu al-zajru mencegah anil fiski dari perbuatan fasik. Kama idza kana sebagaimana ketika ada siapa insanu manusia itu layak tumu, tidak menyembunyikan siapa insan aibau pada cacatnya insan. Kaman seperti orang yukhbiru yang menceritakan siapa man an-nafsi dari dirinya man bizina dengan zina wal fawahisi dan beberapa perbuatan jelek. Faya juzu maka boleh apa iltiabuka ya, ghibahnya kamu. Ya, olehnya membicarakan di belakangnya kamu lahu pada insan bima dengan perkara fasako yang fasik siapa insan bi pada ma. La bi ghairi bukan dengan selainnya ma minal uyubi dari beberapa celah bisyarti ayak sida dengan syarat hendaknya bertujuan apa antuballighahu hendaknya menyampaikan siapa kamu pada insan lian zajiro supaya mencegah ya supaya mencegah siapa insan. Hadza bermula inilah al-insijar itu idza akhbaro ketika menceritakan siapa insan ala wajil i'jabi atas jalan kagum atau heran masalan dengan contoh sebagai contoh fa in akhbaro maka apabila menceritakan siapa insan an aibi dari celanya insan ala wajin nadami atas jalan menyesal wa tobati dan tobat haruma maka haram apa ikhtiabuhu menghibah insan walau kana meskipun ada siapa insan itu mudhiral fisqi memperlihatkan kefasikannya aliman walau kana mudhirul fisqi jikalau ada siapa mudhirul fisqi orang yang menjelaskan kefasikan itu aliman orang alim haruma maka haram mutlakon dengan mutlak li anna karena sesungguhnya manusia itu idza sami'u di dalam ketika mendengar siapa nas minhu dari alim dzalika pada itulah ikhbar bil i'jab ya itu hanat maka merasa enteng indahum di dalam sisinya nas apa al-fawahisu beberapa keburukan wajah saru dan berani siapa nas alaf yang di atas melakukan fawahis. Jadi kemudian selanjutnya adalah menolak mencegah kefasikan. Ada seseorang yang tidak menyembunyikan kefasikannya. Dia fasik dan dia memperlihatkan dan dia menceritakan kefasikannya. Saya sudah membunuh orang. Dia bangga. Ya. Saya sudah berani melakukan ini itu. Enggak ketahuan. Saya sudah zina, saya sudah ini. Nah. Dia menceritakannya itu ijab. Ya, mengagumi diri sendiri atau pamer lah bahasanya. Ya, maka kita boleh menjelaskan kepada orang lain, menceritakan, menghibah dia itu orangnya begini-begini. Tapi yang kita ceritakan adalah apa yang dia ceritakan. Nggak boleh selebihnya. Dia ceritakan 3 hal kesalahan, ya 3 hal, nggak boleh kita tambahin 1 lagi. Ya, untuk apa? Agar orang lain berjaga-jaga, agar orang lain itu waspada, begitu. Tapi kalau dia menceritakannya ya Allah, nak atau bang,
saya tuh benar-benar nyesel banget. Saya tuh udah melakukan ini, saya tuh anu banget, saya benar-benar taubat, saya benar-benar menyesal. Nah, kalau dia menceritakan keburukannya tadi, kedolimannya itu dengan alasan untuk menyesal tadi, bertobat, maka kita nggak boleh haram untuk menjelaskan ke orang lain bahwa dia udah melakukan ini. Harus wajib kita menutup auratnya dia, menutup aibnya dia. Watasimuha bermula nomor 9-nya khamsata asar, itu at-tahdhiru, menakut-nakuti, minasyari dari keburukan. Fa idza ra'aita, maka di dalam ketika melihat siapa kamu saksan pada seseorang yuridu, yang menghendaki syakhs al-ijtima'a, pada berkumpul ma'aman beserta dengan orang lahu, yang itu tetap bagi man uyubun, bermula beberapa cacat, celak, fa yajuzu, maka boleh laka bagi kamu antudzakiro, hendaknya mengingatkan siapa kamu uyubau pada celahnya man, idzalam, yang kafu, di dalam ketika tidak menjadi tercegah, biduni dzikriha, dengan selain menyebutkan uyub, wa illa, apabila tidak ingkafa, ya, ingkafa biduni dzikriha haruma, maka haram. Kemudian yang selanjutnya adalah menakut-nakuti orang yang hendak bercampur, berkumpul, bermuasyarah dengan seseorang lain. Dengan orang lain yang mana orang lain itu ternyata punya, kalau sampai dia kok jadi ngumpul sama dia, maka akan ada madorot. Ya, kamu jangan ngumpul sama dia. Karena apa? Dia orangnya tukang main misalnya. Kamu pasti akan ketularan. Dia ngajak orang minum minuman. Ya, kamu pasti akan minum minuman. Ya, dia itu orangnya malas. Nanti kamu akan ikutan malas. Itu kan menceritakan keburukan orang. Boleh ketika memang itu menjadi tujuannya adalah agar dia tidak jadi ngumpul sama dia. Dan itu hanya bisa, ya, tercegah atau dia bisa terhalangi untuk bercampur dengan dia. Caranya hanya dengan menyebutkan kesalahannya. Kalau tidak, kok bisa dengan cara lain, ya otomatis nggak boleh. Wa asyruha bermula nomor 10-nya khamsata asar, itu ghibatu mudhiril bid'ati, menghibah orang yang memperlihatkan perbuatan bid'ah. Wah, orang yang memang dia sendiri begitu jelas nyata-nyata suka kepada tanpa menyembunyikan kelakuan bid'ahnya. Wahadi asyaraha bermula nomor 11-nya khamsata asar, itu hibatu mukhfil bid'ati. Kalau tadi menghibah orang yang memperlihatkan bid'ah, sekarang menghibah orang yang menyembunyikan bid'ah. Ya, tujuannya sama, ya. Sama-sama harus untuk menasihati orang lain agar tidak jatuh atau tidak mendapatkan kemadorotan karena bersamaan dengan orang tadi, karena bercampur dengan orang-orang mudhiril bid'ah maupun mukhfil bid'ah tadi. Wasani asyara bermula nomor 12-nya khamsata asar, itu zikru masawil khosmi, ya, menyebut beberapa keburukannya musuh, lil hakimi, kepada hakim, hina dakwah, di dalam ketika mendakwa, awis soal, atau meminta pertanggungjawaban. Kita melaporkan kepada hakim, kepada pemerintah bahwa seseorang telah berbuat begini-begini gitu. Itu boleh menjelaskan kejelekan orang yang menjadi seteru kita dalam sebuah permasalahan. Terus wasalisa asyara bermula yang ke-13, wasalisa asyara bermula nomor 13-nya khamsata asar, itu antaskua, hendaknya mengeluh siapa kamu, adzalima, pada mengadu siapa kamu, adzalima, pada orang yang zalim, ilal qadi, kepada hakim, awil wali, atau pemerintah, ya, atau pihak yang berwenang. Fatudzakiro, maka menyebutkan, fatadzkuro, maka menyebutkan siapa kamu uyubau, pada cacatnya atau pada celahnya zalim. Boleh ketika itu memang alasan untuk melaporkan keburukan seseorang. Warabi'a asyaroha bermula 14-nya khamsata asar, itu hibatul kafiri, menghibah orang kafir, al-harbi, yang bangsa kafir harbi, kafir yang boleh diperangi.
Amadzimiyu, adapun bermula kafir dhimmi, ya. Fatahrumu, maka haram apa ghibatuhu, menghibah kafir dhimmi. Kalau kafir harbi boleh kita ghibahin, tapi kalau kafir dhimmi tidak boleh. Orang kafir yang berada di kekuasaan umat Islam. Khamisa asyara, bermula nomor 15-nya. Khamsata asyar, yang terakhir itu ghibatul murtadi, menghibah orang murtad, la tariki sholat, bukan orang yang meninggalkan sholat. Kalau hanya meninggalkan sholat saja tidak boleh dighibah. Tapi kalau orang murtad, jelas dia murtad, boleh dighibahin. Ya. Al-mafrudat, yang diwajibkan. Qala, berkata siapa Ibnul Arabi, wa yang bagi, dan sebaiknya likulli muslimin, bagi setiap orang muslim, apa yang taqidah, hendaknya meyakini siapa muslim, ana jami'a ma, pada sesungguhnya seluruh perkara yasduru, yang keluar apa ma, min ahlil baiti, dari keluarganya Nabi, min ahlil bait, itu qad afa, benar-benar sudah memaafkan siapa Allah anhum, pada ahlil bait, fihi, di dalam kesalahan yang dilakukan oleh keluarganya Nabi, itu harus kita yakini bahwa Allah sudah memaafkannya. Gitu. Ya, kita harus berhusnudzon. Walaysa, dan tidak ada itu lana bagi kita apa damu ahadin. Walaysa, dan tidak ada itu lana, boleh bagi kita apa damu ahadin, mencela seseorang. Ya, tidak boleh bagi kita mencela satupun dari keluarga Nabi atas kesalahannya. Fakaifa, dalam keadaan bagaimana bi ahlil baiti, seseorang lain, orang lainnya, bidami ahadin, dengan mencela seseorang, siapa saja bukan ahlil bait. Fakaifa, maka dalam keadaan bagaimana bi ahlil baiti, dengan keluarga Nabi, apalagi ahlil bait, orang lain saja nggak boleh kita mencelahnya, apalagi keluarga Nabi. Fakat akhbarani, maka benar-benar menceritakan kepada saya siapa asiqatu, orang yang bisa dipercaya, indi, di sisi saya, bima, kata, di dalam Mekah. Kalau berkata siapa siqat kuntu, ada siapa saya itu, akrohu, benci siapa saya, ada seseorang yang dipercaya itu menceritakan, ya, dia ada di Mekah, ada siapa saya itu, akrohu, benci siapa saya, ma, pada perkara yaf'aluhu, yang melakukan pada ma siapa, syurafa, beberapa syarif, beberapa syurafa itu julukan untuk keturunan Nabi, ya. Bima, kata, di dalam Mekah, finnasi, di dalam manusia, perbuatan para keturunan Nabi tadi kepada manusia itu di makruh, ya, dianggap makruh oleh seseorang, dia nggak suka. Qara itu, maka melihat siapa saya, finaumi, di dalam tidur, Fatimah, pada Siti Fatimah binta Rasulullah SAW, pada putrinya Rasulullah SAW. Maka saya melihat di mimpi ketemu sama Fatimah putri Rasulullah, wahia, dalam keadaan bermula Fatimah itu mu'ridotan, orang yang berpaling. Dia bermimpi ketemu dengan Siti Fatimah, kemudian Siti Fatimah itu nggak mau ngelihat dia. Ani, dari saya. Fasalam tu, maka salam siapa saya alaiha, atas Fatimah. Wasa'al tua, dan bertanya siapa saya pada Fatimah, an i'radiyah, dari berpalingnya Fatimah. Faqalat, maka berkata siapa Fatimah, innaka, sesungguhnya kamu itu taqau, jatuh siapa kamu, fisyurofa'i, di dalam orang-orang yang mulia, atau orang-orang para syarif, ya. Kamu menjatuhkan buruk, ya, itu taqau, menjatuhkan rasa benci, ya, rasa tidak suka, fisyurofa, di dalam orang-orang syarif. Fakultu, maka berkata siapa saya laha pada Fatimah, ya sayyidati, wahai yang saya hormati, ya, penghulu saya, amatoraina, apakah melihat siapa kamu, amatoraina, melihat siapa kamu, ma, pada perkara yaf'aluna, yang melakukan siapa surofa, finnasi, di dalam manusia, apakah engkau tahu apa yang mereka lakukan terhadap manusia, katanya sikoh tadi. Faqalat, maka berkata siapa Fatimah, alaisahum abnai, alaisahum, apakah tidak ada siapa hum surofa itu abnai, anak-anak saya, bukankah mereka anak-anak saya, kata Siti Fatimah. Faqultu, maka berkata siapa saya lah pada Fatimah, minal an, dari mulai sekarang, tubdu, tobat siapa saya. Faqbalat, maka menghadap siapa Fatimah alai, kepada saya. Fastaiqadtu, maka bangun siapa saya. Nah, akhirnya sesudah dia bertobat, baru Siti Fatimah mau melihat kepada beliau, ya. Zakaro, menyebutkan hadhil kisota, pada inilah cerita siapa Ahmad Suhaimi, Ahmad Suhaimi, fi Lubabi Talibin, di dalam kitab Lubabi Talibin.
Faqaulun nadimi bermula ucapan ke nadim ta'manu nyatanya ta'manu bi fathil mimi dengan dibaca fathah mimnya wa bisukuni dengan dibaca sukun. Itu jawabul amri ta'man ya. Wa bisukun yang dijawab sukun akhirnya itu jawabul amri, jawabnya amr, kalimat fi'il amr ai in satarta. Maksudnya apabila menutup siapa kamu uyuba ahli dini pada celanya orang yang ngerti agama, orang yang pintar agama, fa anta bermula kamu itu takman, aman siapa kamu etaslam, maksudnya selamat siapa kamu minal ismi dari dosa wal fitani dan fitnah. Wa qalu bermula ucapan najim taqnamu nyatanya taqnamu bi raf'i dengan dibaca rafa itu maktufun diatofkan ala takman atas takman bihadfi harfil atfi dengan menghilangkan huruf atof. Fa innahu maka sungguhnya tingkah itu idza waqa'a di dalam ketika datang ba'da jazai syarti dalam sesudah jawab syarat apa fi'il mudhari'un yang mudhari' makrunun yang dibarengi bil wawi dengan waw awil fa atau fa jaza maka boleh fi di dalam fi'il apa salah satu aujuhin tiga beberapa wajah al jazmu nyatanya jazm wa raf'u dan rafa wa nasbu dan nasab. Fi'il mudhari' sesudah jaza syarat maka boleh dibaca tiga, boleh jazm, boleh rafa, boleh nasab. Lakin ya ta'ayanu akan tetapi menjadi jelas huna di dalam bab ini, huna dalam nadhaman ini apa raf'u raf'a li ajlil qafiyati karena akhirnya bait, li ajlil qafiyati karena akhirnya bait. Wa jawabul amri bermula jawabnya fi'il amr fil haqiqati di dalam hakikatnya itu jawab syarti, jawab syarat wa hadfu harfil atfi bermula menghilangkan huruf ataf itu jaisun boleh khususon terlebih guna di dalam bait ini lil wazni karena wazan. Wa makna tanamu bermula maknanya tanamu itu muhassilu menghasilkan siapa kamu arribha pada keuntungan fil akhirati di dalam akhirat bisawabi dengan pahala min Allah taala dari Allah taala. Wasbir tazahat waqtiyanna apa itu? Waqtiyanna biwai rotin a'rid anil malghati juttatakarromu. Wasbir dan sabarlah kamu, tazahat zuhudlah kamu, waqtiyanna dan datangalah biwai rotin dengan wairah cemburu, a'rid berpalinglah kamu anil malghati dari anil malghati dari perkara yang sia-sia. Jud dermawanlah kamu tatakarromu maka mulia siapa kamu. Zakaro menyebutkan siapa nazimu ke nazim fi hadzal baiti dalam bait ini khamsa su'abin pada 5 beberapa cabang. Fayuqalu maka dikatakan bil atfi dengan diatofkan alama atas perkara. Sabaqah yang sudah lewat apa ma aswasu batu bermula cabang asabuna yang ke-70 itu asobru sabar alat taati atas taat hatta yu'addiyaha sehingga menunaikan siapa man pada taat wa alal musibati dan atas musibah ad-dunyawiyati yang tergolong dunia bihasu layatasakhotuha gambarannya sekiranya tidak marah-marah siapa man pada musibah wa anil maksiati dan dari maksiat hatta la yaqa'a sehingga tidak jatuh siapa man fiha di dalam maksiat. Sabar ada 3, sabar ala taat, sabar alal musibah, sabar alal maksiat. Sabar taat itu artinya kita ketika taat jangan sampai meninggalkan taat gitu. Tetap bertahan biar taat terus. Sabar ala musibah itu sekiranya ketika kita dapat musibah tidak membuat hati kita jadi marah, ya, benci, tidak terima, ya, tetap terima sabar alal musibah. Kemudian sabar anil maksiyah adalah bagaimana ketika walaupun semenarik bagaimanapun maksiat di depan mata kita, bagaimana caranya agar kita tidak sampai jatuh ke sana. Wa ala umurin nasi atas beberapa urusannya manusia. Bi alla yukafi'ahum gambarannya hendaknya tidak membalas,
Ya, siapa man pada nas alama atas perkara asau yang berbuat jelek, siapa nas wa ayah tamila dan hendaknya menanggung, siapa man lahum pada nas. Ya. Kemudian sabar juga kepada setiap masalah orang. Ya. Kita jangan ketika diperlakukan buruk sama orang, jangan kita itu kemudian ingin membalas. Ya, satu. Yang kedua, jangan pula kita itu tidak menanggung. Jadi kita tetap sabar gitu, menerima sampai dia selesai melakukan kezaliman kepada kita. Ya memang susah, tapi begitulah ya. Sesungguhnya saya sering menyampaikan ini, sesungguhnya kita dizalimi sama orang, dicaci maki, disalahin, digoblok-goblokin, bahkan mungkin dipukulin, kita dizalimi itu kita diam itu malah beruntung, kita nggak rugi. Ya, sesungguhnya kita nggak rugi. Karena apa? Nah, di akhirat nanti kita akan mendapatkan catatan amal baiknya dia ke kita, yang mana kita nggak melakukannya. Atau kalau memang dia nggak punya kebaikan, kita akan kehilangan kesalahan-kesalahan kita, catatan keburukan kita akan diberikan sama Allah kepada dia. Saya melakukan, iya, maka saya kan berbuat salah ini, oh tenang saja, kok nggak dicatat ya Allah? Kita akan bertanya seperti itu. Tenang, sebenarnya itu ada catatannya, tapi karena kamu di dunia pernah sabar, didolimi sama temanmu, dan dia tidak punya kebaikan yang saya berikan sebagai gantinya, akhirnya dosamu saya tanggungkan ke dia. Jadi dia nggak melakukan kesalahan yang kita lakukan, tapi dia menerima hukuman kesalahan yang kita lakukan hanya karena kita sabar. Makanya kalau kita itu dimaki-maki, dipukulin, diapain sama orang terus diam aja, itu bukan berarti kita kalah, bukan berarti kita terzolimi. Ya beruntunglah sebenarnya gitu. Ya kita mendapatkan hadiah nantinya. Wayang fuad dan hendaknya memaafkan siapa man anhum dari nas. Qala berkata siapa Al-Ghazali, Imam Ghazali fil Ihya di dalam kitab Ihya. Wasobru bermula sabar itu dorbani dua macam. Ahaduhuma bermula salah satunya. Dorbani itu badaniyun, sabar bangsa badan. Kata hamulil masyaqi, seperti menanggung beberapa kesempitan, ya, kesulitan, beban yang berat bil badani di dalam badan. Ya, sabar, pegel-pegel, ya. Sabar itu badaniun. Wahwa bermula badaniun itu imma bil fi'li, ada kalanya dengan pekerjaan, kata atil a'mali, seperti mendatangi beberapa peramal asyakoti yang berat, seperti kita melakukan sesuatu yang berat, ya, ngantuk, ya, tapi tetap kita harus ke masjid, ya, berat, ini pekerjaannya berat banget, dilakukan sendirian, nggak ada teman, kita tetap lakukan, itu badaniun, kita tetap minal ibadati dari beberapa ibadah. Sholat taraweh 20 rakaat, 10 udah capek terus, ya. Wa ghairiha dan selainnya ibadah. Wa imma bil ihtimali, dan ada kalanya dengan menahan, ya, menahan kasobri, seperti sabar, anitorbi dari pukulan, dipukul diem, asyadidi yang berat, ya, awal maradi dan sakit, al azimi yang berat. Wazalika bermula itulah badaniun, itu yakun ada fazalik, itu mahmud dan dipuji. Idza wafaqa, di dalam ketika mencocoki abadzalik asyara pada syariat, ketika itu semuanya sesuai dengan syariat. Wasanihima bermula nomor 2-nya dorbani itu nafsiyun, ya, tergolong hati. Fainkana maka apabila ada apa asobar, apa sabar itu ansahwatil batni, dari keinginannya perut, wal farji dan farji, sumya maka dinamakan apa sabar ifatan pada ifah. Sifat ifah itu adalah sifat di mana kita menjaga diri dari
memperturutkan keinginan perut dan keinginan farji. Keinginan perut apa? Makan melebihi batas kenyang. Atau makan barang haram. Ini makanan menarik banget ini di depan kita ini. Saya suka banget ini, nggak pernah makan ini, pingin banget makan. Tapi itu bukan punya kita, punya orang. Nah, akhirnya kita tahan, jangan sampai kemakan. Nah, atau farji, farji mau udah tahu sendiri, nggak usah dicontohin, ya kan? Perempuan lagi haid, wah, pingin aja diambles-amblesin aja. Itu termasuk ya. Maka kalau kita bisa menahan itu, namanya kita punya sifat kifah. Wa in kana, dan apabila ada sabar itu fi musibatin, di dalam musibah. Sumya, maka dinamakan apa sabar itu sobron, pada nama sabar. Wa tudoduhu, dan melawan pada sabar apa halatun, keadaan itu sama, yang dinamakan apa halah al jaza, pada nama jaza. Jaza itu mengeluh. Ya. Sabar lawannya mengeluh. Wa in kana, dan apabila ada sabar itu fi halil ghina, ya, di dalam keadaan mampu atau tidak butuh sesuatu, sumia, maka dinamakan apa sabar itu dobtun nafsi, menjaga hati. Wa tudodu, dan melawan pada dobtun nafsi apa halatun, keadaan itu sama, yang dinamakan apa halah al batoro, pada kebahagiaan yang buruk, ya, al-batara, pada kebahagiaan yang buruk. Bersenang-senang tapi sesuatu yang salah, ya. Wa in kana, dan apabila ada apa sabar itu fi harbin, di dalam peperangan, pemuqatalatin, dan maksudnya peperangan, sumia, maka dinamakan apa sabar itu syaja'atan, pada nama berani. Kita sabar tetap berperang gitu. Tetap mempertahankan agama, mempertahankan harga diri, mempertahankan nyawa, itu namanya keberanian. Wa yudodu, dan melawan pada saja'ah apa al-jubnu, bodoh, ya. Wa in kana, dan apabila ada apa sabar itu fi kadmil ghaidh, di dalam menahan marah. Kalau kita itu sabarnya karena dalam rangka menahan kemarahan, wal ghadabi, dan maksudnya kemurkaan, sumnya dinamakan apa sabar itu hilman, bijak. Wa yudadu, dan melawan pada hilman apa tadammuru, beringas, ya. Beringas. Lawannya bijak adalah beringas. Pokoknya apa ya? Marah tapi kalap lah ya. Marah tanpa peduli, itu namanya tadammur. Wa in kana, dan apabila ada sabar itu fina ibatin, di dalam coba, mudojarotin, yang menggelisahkan, sumia. Kalau kita itu tetap bertahan pada segala sesuatu yang membuat kita itu gelisah, yang membuat kita itu nggak tenang, sumia, dinamakan apa sobar sa'ata sodri, pada lapang dada. Wa yudodu, dan melawan pada sa'ata sodri apa ad-dojaru, mengeluh, watabarumu, ya, watabarumu, dan bosan, wadiku sodri, dan sempitnya hati. Wa in kana, dan apabila apa sabar itu fi ikhfa'i kalamin, di dalam menyembunyikan ucapan, sumia, dinamakan apa sabar kitmana siri, pada menyembunyikan rahasia. Wa sumia, dan dinamakan apa sahibu, pemiliknya sabar katuman, pada orang yang banyak menyembunyikan. Wa in kana, dan apabila ada apa sabar itu an fudulil aisi, dari hidup yang berlebihan, sumia, dinamakan apa sabar, ada itu zuhd dan zuhud. Wa yudoduhu, dan menentang atau melawan pada zuhud apa al-hirsu, tamak. Wa in kana, dan apabila ada sabar itu sobron, sabar ala qadarin, atas sesuatu yang sedikit. Ya, kita sabar menerima sesuatu yang sedikit, yusiru, qadarin,
atas sesuatu yasirin yang sedikit minal khududi dari beberapa bagian sumya dinamakan apa sabar itu qanaatan qanaah wa yudadu dan melawan pada qanaah apa asyarahu rakus ya. Fa aksaru akhlaqil iman maka bermula paling banyaknya akhlaknya iman itu dakhilun masuk fi sabri di dalam sabar. Jadi tadi itu akhlak-akhlak yang dimulai dari atau nama-nama dari sabar. Hampir semua sifat yang baik, akhlak yang baik itu berasal dari sabar. Ya, qanaah, saja'ah, apa tadi? Kitmanusir dan seterusnya tadi, yang ada banyak tadi. Intaha sudah selesai apa Ghazali walidzalika dan karena itulah aksaru akhlakil iman dakhilun fi sabri qala. Ya, karena memang semuanya dari sabar, modalnya sabar sampai Nabi bersabda as-sabru bermula sabar itu nisful iman, setengahnya iman. Wal yakinu bermula yakin itu al iman iman kuluhu semuanya iman. Kalau sabar setengahnya iman, yakin itu iman sepenuhnya. Wasubatu bermula cabang al-hadiyatu yang ke-1 wasabuna dan 70. Itu az-zuhdu zuhud. Bahwa bermula zuhud itu al-iktisaru memendekkan ala qadril hajati atas sekedar yang dibutuhkan. Yang namanya zuhud itu kita cukup merasa cukup hanya dengan sesuatu yang mencukupi diri kita saja. Mimma dari perkara tayakona yang yakin apa hiluhu halalnya mencukup dengan sesuatu yang halal. Walaupun cuman sedikit tapi yang penting halal udah. Tidak sampai kemudian mengharuskan kita mencarinya dengan cara yang haram. Wahada bermula inilah iktisar ala qadril hajah. Itu zuhdan namanya. Zuhdal itu zuhdul arifin. Zuhudnya orang-orang arif. Wahwa bermula zuhdul arifin itu al-murad yang dikehendaki huna di dalam bab ini. Wa amma zuhud adapun bermula zuhud fil harami di dalam perkara yang haram. Kalau kita itu zuhud tapi dari perkara yang haram, enggak mau mencolek sedikit pun yang haram. Kalau tadi kan beda. Saya cukup dengan yang halal. Masih ada halal-halal yang lain tapi ini udahlah cukup. Kalau ini yang halal diambat, yang penting jangan yang haram. Ya. Kalau zuhud dari hal yang haram, fawajibun maka wajib. Amun juga yang merata ala jami'ina atas seluruh manusia. Wakilah dan dikatakan az-zuhdu bermula zuhud itu taghrikul majmu' ya. Tafrikul majmu' ya memisahkan yang dikumpulkan. Watar kutolabil mafqud dan yang namanya zuhud itu adalah memisahkan sesuatu yang dikumpulkan. Watar kutolabil mafqud dan meninggalkan mencari yang tidak ada. Nah, yang sudah ada saja kita pisahkan mana nih penting, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Terus kemudian tidak kemudian punya rasa rakus untuk mencari yang kita nggak ada. Udah cukup dengan yang ada aja ini tinggal dinikmati begitu. Wa taqdimu ghairihi dan mendahulukan selainnya man ala nafsi atas dirinya man. Kemudian termasuk zuhud juga adalah ketika kita punya sesuatu mendahulukan orang lain. Bisa mendahulukan orang lain daripada diri kita. Ada nasi kotak gitu. Orang lain belum dapat, biarilah dia yang dapat. Saya mah enggak masalah. Itu termasuk zuhud juga. Inda wujudil quti di dalam ketika adanya makanan pokok. Waqala dan berkata siapa Al-Ghazali Imam Ghazali wa zuhud bermula zuhud itu antatruka. Hendaknya meninggalkan siapa kamu ada dunia pada dunia li ilmika karena mengetahuinya kamu bihaqaratiha dengan hinanya dunia. Zuhud menurut Imam Ghazali adalah meninggalkan dunia karena kita tahu dunia adalah hina. Binisbati dengan digolongkan ila nafasatil akhirah kepada kepada nilai lebihnya akhirat ya. Kepada kelebihannya akhirat. Walaysa dan tidak ada itu minasudi dari zuhud apa tarkul mal meninggalkan harta. Zuhud itu bukan berarti meninggalkan harta, tapi
meninggalkan dunia karena kita tahu dunia itu hina, ya. Terus karena apa? Membandingkannya. Kenapa dunia disebutkan hina? Karena kita tahu nilai keistimewaan daripada akhirat, ya. Senikmat apapun di dunia nggak ada apa-apanya dibandingkan akhirat. Makanya Allah ketika menggambarkan surga, malah ainun ro'at, belum pernah mata melihat, wala udhunun sami'at, wala khotoron ala qalbi basar, kan begitu. Belum pernah ada rasa nikmat yang pernah dirasain di dunia, berarti dia lebih jauh, ya, lebih nikmat dan seterusnya. Walaysa dan tidak ada apa zuhud itu walaysa dan tidak ada itu minas zuhdi, dari zuhud apa tarkul mali, meninggalkan harta, wabadluhu dan menyerahkan mal ala sabilis sahwa, atas jalan dermawan. Nah, bukan berarti kemudian meninggalkan sama sekali, ya. Enggak mau uang lah, enggak mau harta, atau diumbar-umbar, nah, biar saya dermawan. Wala sabilis timalatin, dan atas jalan mencenderungkan, ya, mencondongkan al-quluba pada beberapa, atau wala sabilis timalatil qulub, atas jalan mencondongkan beberapa hati, atau kita mengeluarkan harta tapi biar disenangi sama orang, biar hati orang lain itu suka ke kita. Wala sabil tomai, dan tidak atas jalan toma, mengharapkan. Lianna dzalika, karena sesungguhnya itu tarkul mal wa badluhu ala sabili sawil akhirih kullahu, semuanya dzalik itu mimahasinil adati, dari beberapa kebiasaan, ya, dari kebiasaan yang dianggap baik. Wala mudkhola, dan tidak ada tempat masuk itu mawjud disain bagi sesuatu minhu dari dzalik fil ibadati, di dalam ibadah. Intaha, sudah selesai. Siapa? Ghazali. Panjang amat, ya. Wa su'batu saniyatu wa sab'una wallahu a'lam bishawab.